Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat itu semua, selamat datang di podcast Rabani. Hari ini kita akan berbincang-bincang seru bersama narasumber kita yang sangat menginspirasi, yaitu Mbak Rina Novita Dewi. Selamat datang Mbak Rina. Halo, Halo, apa kabar eh, Mbak? Alhamdulillah baik. Abdillah gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ngomong-ngomong sekarang kesibukannya apa Mbak? Aduh, ngapain ya? Pokoknya Oke, sibuk lah ya. hmm, kadang sibuk, kadang enggak. Ya, kadang sibuk, kadang enggak. Oke, baik. Oh ya, bagi teman-teman yang belum tahu, Mbak Rina ini siapa? Mbak Rina ini adalah demisioner dari Ketua Rayon Bahasa dan Seni, yang kebetulan merupakan sarjana pendidikan dari pendidikan bahasa Inggris ya, Mbak? Betul? Enggak, betul. Ya, betul. Yang mana pasti sudah tahu gimana sih cara eh, menjalani semester-semester akhir seperti itu ya, Mbak, karena sudah mengalaminya gitu. Iya, dan itu menjadi tema kita pada hari ini yaitu gimana cara untuk menghadapi semester akhir seperti itu, Mbak. Oke. Nah, tahun lalu kita sudah pernah em, melakukan podcast juga seperti ini, tapi bersama sahabat Fajar atau mantan presiden mahasiswa tahun lalu seperti itu. Dan temanya itu tentang organisasi. Nah, karena kemarin kita sudah tentang organisasi, sekarang kita eh, ke yang tentang akademik seperti itu. Karena kita kan tidak melulu di organisasi seperti itu tuh ya Mbak. Seperti itu, karena besok juga kita akan menjalani semester akhir, jadi kita harus tahu gimana caranya untuk menghadapinya seperti itu. Mungkin dari Mbak Rina sendiri, eh, langsung aja ya Mbak, kita tanya-tanya. Oke, dari Mbak Rina sendiri ada nggak sih tips atau trik untuk menghadapi semester akhir kayak misal strategi belajarnya atau rencana belajarnya ke depan seperti ikut MBKM atau apa aja yang harus dilakukan gitu di semester akhir. Boleh diceritakan Mbak, silahkan. Oke, mahasiswa semester akhir ya, termasuk Abdillah juga ya. Iya, betul. Oke, jadi kalau kita bahas tentang ya, dan kalau misal kita berbincang tentang skripsi, saya rasa itu bukan hanya mahasiswa semester akhir aja yang ngerjain, Oh karena iya. sekarang udah banyak mahasiswa yang misalnya masih di semester 6 semester 7 udah bisa nyicil skripsi, tapi di beberapa prodi lain di UNES itu juga ada yang mewajibkan skripsi itu emang harus di semester 8 gitu. Jadi sebenarnya ada tipe-tipe mahasiswa yang berbeda-beda ketika mereka menjalani skripsi. Ada yang ngerjain skripsi itu sambil mengerjakan atau masih kuliah seperti biasa, seperti di semester 6 7. Ada juga yang di semester 8 itu emang fokusnya skripsi aja, ada yang skripsian sama fokus fast track S2, dan juga ada yang skripsian tapi juga sambil kerja seperti itu. Jadi eh, menurut aku strategi atau rencana belajar untuk tipe-tipe mahasiswa ini tuh beda-beda. Nah, meskipun mereka memiliki rencana atau strategi belajar yang berbeda-beda, tapi intinya mereka harus punya prioritas yang harus diutamakan. Kalau misalnya ada mahasiswa yang di semester 6 atau 7 itu masih ada kuliah, mata kuliah lain selain skripsi, kalau menurut aku yang harus diprioritaskan itu adalah menyelesaikan mata kuliahnya terlebih dahulu. Kalau misal mereka ada waktu luang, ada waktu banyak untuk mengerjakan skripsi, sangat bagus untuk bisa mengerjakan skripsi itu. Tapi fokus utamanya adalah menyelesaikan SKS-nya terlebih dahulu. Karena apa? Karena kalau misal nanti skripsinya misal di semester 7 udah selesai nih, tapi ternyata masih ada SKS atau mata kuliah yang belum selesai, ya sama aja harus nunggu semester berikutnya untuk bisa sidang gitu. Seperti itu. Terus ada juga mahasiswa yang mm-mm, mahasiswa yang emang di semester akhir nih di semester 8. Eh, kemudian mereka memiliki lebih banyak waktu untuk mengerjakan skripsi. Jadi
sebisa mungkin mereka harus memanfaatkan waktu itu untuk bisa mengerjakan skripsi, menyelesaikannya tepat waktu gitu kan. Nah, terakhir itu ada, aku lupa salah satu tipe mahasiswa yang terakhir yaitu mahasiswa di injury time. Apa itu, Mbak? Di akhir banget nih, Oh gitu. udah di injury time di semester akhir 14 ya Puncak kalau gitu nggak ya. salah, kalau maksimal. Hmm. Jadi emang emang harus benar-benar fokus untuk menyelesaikan studinya seperti itu. Nah, selain kita memprioritaskan mana dulu yang harus dikerjakan, mana dulu yang harus diselesaikan, kita juga harus bisa memanage waktu. Nah, kalau misal kesibukan kita itu selain skripsi adalah kerja, adalah kuliah seperti biasa ataupun organisasi, usahakan itu setiap harinya kita bisa meluangkan waktu untuk ngerjain skripsi. Kalau aku dulu kesibukanku saat semester 8 itu cuma skripsian dan organisasi karena emang targetku di Februari baru baru bisa mulai skripsi. Jadi selama 6 bulan itu bisa nggak bisa, mau nggak mau harus selesai gitu. Jadi ada niatan seperti itu, nggak mau nambah semester lagi, nggak mau nanti menjadi beban orang tua lagi gitu kan. Nah, jadi itu menjadi salah satu motivasi yang menggerakkan aku untuk ya intinya bisa nggak bisa harus selesai gitu. Nah, di waktu ini usahakan setiap hari itu ngerjain, entah itu seberapapun progresnya, entah itu 1 jam atau 30 skripsi itu udah termasuk progres kalau menurut aku. Jadi untuk buka skripsi kita, baca skripsi kita, meskipun itu dalam 1 hari cuma baca, belum dapat kalimat apapun, that's okay, gak apa-apa gitu. Karena itu bisa membuat kita lebih paham dengan skripsi kita sendiri, gitu sih. Gitu. Jadi menurut Mbak Rina ini sebenarnya beda-beda ya Mbak strategi untuk menghadapi semester akhir ini. Tapi yang penting itu ada progres gitu Betul. ya Mbak. Dan ada tujuan yang jelas gitu. Jangan stuck gitu ya Mbak. Betul, dan kita harus ini sih selalu ingat tujuan awal kita, tujuan awal masuk kuliah apa setelah life after graduate kita mau ngapain gitu. Jadi itu nanti bisa memunculkan motivasi atau niat kita untuk menyelesaikan studi lebih cepat lebih baik. Tuh. Ah iya, betul sekali. Nah, ngomong-ngomong tentang life after graduate nih, Mbak. Kan berarti setelah lulus kita kan bakal masuk ke dunia kerja gitu ya, Mbak. Eh, nah, itu kira-kira apa aja yang kita Betul. butuhkan di dunia kerja itu? Seperti mungkin ada keterampilan atau apa aja sih yang kira-kira dibutuhin life after graduate itu? Gitu. Oke, life after graduate. Aduh, aku baru berapa bulan nih life after graduate. Oke, yang pastinya pasti hard skill sama soft skill ya, itu yang paling penting yang harus kita miliki dan develop untuk keperluan kita nanti di pekerjaan seperti itu. Kalau hard skill mungkin kita bisa dapatkan salah satunya dari yang selinear sama jurusan kita. Kalau aku dari pendidikan bahasa Inggris, otomatis yang harus aku develop, harus aku increase adalah kemampuan bahasa Inggris aku gitu. Dan kemudian dengan hard skill yang aku miliki, gimana caranya aku nanti bisa mencapai tujuan atau cita-cita yang selama ini aku impikan gitu kan. Nah, cara develop your hard skill itu juga macam-macam. Kita nggak melulu harus develop hard skill itu di kuliahan aja, bisa juga di develop atau ditingkatkan di organisasi misalnya atau di tempat-tempat lain. Dan kalau menurutku, hmm, meskipun kita kuliah mengambil satu jurusan tertentu, program pendidikan tertentu, for example, kita harus open minded untuk hard skill yang lainnya. Seperti kalau misalnya seperti kemampuan mengorganisasikan komputer dan lain sebagainya itu sangat penting untuk di bidang pekerjaan karena belum tentu kita yang misalnya aku lulusan bahasa Inggris nanti jadi guru bahasa Inggris meskipun meskipun cita-cita aku atau mana gitu kan. Nah,
Jadi untuk hard skills yang lain itu perlu juga dikembangkan. Kita bisa mengikuti seminar, kita bisa mengikuti kursus, dan lain sebagainya. Kemudian untuk soft skills sendiri seperti yang kita tahu kepemimpinan, tanggung jawab, kedisiplinan, dan lain sebagainya itu juga sangat perlu ditingkatkan karena apalagi teamwork ya, kerja tim. Karena di pekerjaan nanti kita nggak mungkin bekerja sendiri, individual. Kita pasti bertemu dengan orang-orang baru. Kita harus adaptasi lagi dengan orang-orang baru. Kita menjadi junior kembali. Jadi setiap masa di hidup kita, kita mesti ada masa menjadi senior lagi seperti itu. Jadi kemampuan adaptasi, komunikasi juga, terus juga teamwork itu sangat penting gitu kalau menurutku. Nah, eh kalau berbicara dengan kelinearan dengan jurusan atau enggak itu, aku rasa itu enggak masalah. Pasti, meskipun nanti di masa depan ternyata kita mendapatkan pekerjaan yang tidak linear dengan jurusan kita. Ya nggak apa-apa. Jadi itu merupakan sesuatu yang baru yang memang harus kita jalani seperti itu. Seperti kalau sekarang ini aku malah ini apa ada 3 hal yang aku lakukan sekarang. Yang pertama magang di sekolah semesta, yang kedua itu menjadi tutor salah satu bimbel online, dan yang terakhir menjadi kasir. Nah, yang terakhir kan nggak linear sama jurusan aku saat ini gitu, tapi yang keduanya masih linear. Jadi itu nggak apa-apa, bahkan menjadi kasir pun itu menjadi sesuatu yang baru, pengalaman yang baru. Jadi aku bisa menambah pengetahuan tentang bisnis retail seperti itu. Jadi life after graduate, cari kesempatan apapun dan misal ada peluang, just take it, ambil alih, nanti bisa lebih uh, meningkatkan diri di situ gitu. Gitu. Jadi yang penting kita harus punya hard skill dan soft skill gitu ya, Mbak. Nah, selain Betul. hard skill sama soft skill ini, menurut Mbak Rina jaringan itu juga penting atau enggak untuk mencari pekerjaan seperti itu? Oke, jaringan. Nah, Eh, jaringan di sini mungkin biasanya kita dapatkan di mungkin Mbak Rina juga bisa menceritakan pengalaman mengenai jaringan Mbak Rina setelah eh, apa mencari pekerjaan atau untuk urusan setelah lulus seperti itu. oke. Oke, jaringan kalau menurutku penting sih, penting untuk masa depan kita. Karena ketika kita memiliki jaringan, itu bisa memudahkan akses kita untuk ke pekerjaan yang kita inginkan gitu. Kalau misal kita ada kenalan, ada jaringan di situ, nah itu bisa memberikan, kita bisa mendapatkan informasi tentang pekerjaan tersebut sehingga kita bisa mudah untuk uh, memasuki pekerjaan tersebut gitu. Nah, kemudian untuk pengalaman sendiri, hmm, jaringan di sini, kalau aku ini di magang tersebut, aku itu dapat info juga dari teman-temanku. Mendapat informasi pekerjaan itu juga dari teman-temanku gitu. Jadi peran teman-teman di sini, peran jaringan itu juga sangat penting. Apalagi kalau misal kita ikut organisasi, otomatis kita memiliki jaringan yang lebih luas. Di mana kalau misal kita ikut organisasi, pasti banyak teman-teman yang berasal dari beda prodi. Mereka memiliki akses atau jaringan yang lebih luas lagi. Kita bisa bertanya informasi-informasi terkait ada nggak sih lowongan kerjaan. Kita bisa mendapatkan informasi dari teman-teman, sehingga aku rasa jaringan atau organisasi ini penting banget untuk kehidupan life after graduate ini. Itu sih. Ya, berarti penting banget ya Mbak, apalagi kalau misal di organisasi itu kita bisa dapat teman-teman, bahkan informasi yang bisa untuk kita cari pekerjaan yang kita mau gitu ya Mbak. Nah, selain tentang Betul sekali. strategi belajar dan persiapan untuk dunia kerja, tentunya kita juga harus menyeimbangkan hidup kita eh, di antara apa namanya akademik maupun mental kita sendiri seperti itu. Kan di semester 7 maupun semester 8 itu kan kita sudah menghadapi
apa ya kayak goncangan-goncangan seperti itu ya Mbak. Nah, gimana caranya Mbak Rina sendiri untuk eh, apa me, apa namanya mempertahankan mental Mbak Rina supaya tetap seimbang gitu? Boleh diceritakan Mbak? Oke, bahas tentang kesehatan mental juga selama skripsian gitu ya. Iya, betul. Oke, menurutku, menurutku nggak sedikit mahasiswa yang merasa bahwa skripsi itu menakutkan, skripsi itu sulit. Emang iya? Emang bagi Abdillah sendiri kayak gitu? Iya, iya betul, betul banget. Kenapa? Karena kita sebelumnya belum pernah, kita juga harus Hmm, apa ya, mencari-cari ya itu ide-ide, terus nanti misal males seperti itu. oke. Oke, mungkin ini ya salah satu yang membuat kita mahasiswa itu takut dengan skripsi. Mungkin skripsi itu sebenarnya hampir sama dengan tugas kuliah biasa. Hanya saja yang membedakan skripsi antara mata kuliah tugas mata kuliah itu waktunya. Kalau misal mata kuliah itu kita diberikan tugas deadline-nya seminggu. Nah, seminggu itu kita bisa ngerjain dan itu membutuhkan waktu yang sedikit. Sedangkan skripsi kita diberikan waktu sangat lama, bahkan lebih dari 6 bulan kan, bahkan bisa sampai bertahun-tahun hanya ngerjain skripsi. Nah, itu gimana kok bisa sampai selama itu gitu. Dan sebenarnya juga ada banyak faktor yang menyebabkan mahasiswa kadang itu agak seret skripsinya, agak lambat selesainya. Ada faktor internal dan juga eksternal juga pastinya. Nah, selain itu, mungkin mereka takut dengan eh, ada pernyataan-pernyataan takut mendapatkan dosen killer, susah ditemui dan lain sebagainya, sehingga itu nanti takutnya bisa memperlambat skripsi mereka. Padahal skripsi itu nggak semenakutkan itu gitu. Kalau misal kita emang ada niatan untuk kerjain, pasti ada jalan untuk selesai gitu. Karena skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Entah itu berapapun, berapa lama pun kita ngerjainnya gitu. Dan kita juga nggak bisa ngejudge mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan waktu lebih lama untuk ngerjain skripsi, karena pasti mereka juga memiliki struggle sendiri dalam ngerjain skripsi tersebut gitu. Nah, salah satu faktornya mungkin, eh, nah yang buruk ini salah satu faktornya dari motivasi mereka nggak memiliki, ya mereka yang kurang memiliki niat atau motivasi untuk ngerjain skripsi, padahal dosen pembimbing udah diberikan dosen pembimbing yang enak gitu kan. Nah, itu yang harusnya bisa lebih diluruskan lagi. Ada juga yang mahasiswa semester akhir udah effort, udah setiap hari ngerjain skripsi, janjian bersama dosen pembimbingnya, tapi ternyata emang ada hal-hal lain yang em, apa menghalangi dia untuk selesai lebih cepat gitu. Tapi itu nggak apa-apa, itu juga termasuk progres, itu setiap mahasiswa mempunyai struggle sendiri-sendiri. Yang terpenting kita sebagai, kalau misal kita sebagai temannya, kita harus support mereka, jangan sampai mereka itu merasa terbebani, merasa tertekan, dan lain sebagainya. Karena pasti selain tekanan dari skripsi, kita juga kadang memiliki tekanan-tekanan lain. Misalnya ada teman-teman kita yang udah sidang dulu, tapi kita masih stuck di bab satu. Nah, itu kadang adalah pressure tersendiri. Jadi kita merasa insecure, merasa gak percaya diri, merasa kayak, kok aku nggak selesai-selesai ya gitu. Padahal sebenarnya nggak apa-apa, setiap orang mempunyai masanya untuk menyelesaikan skripsinya gitu kan. Jadi yang terpenting di sini adalah kalau kita temennya, kita harus sebisa mungkin bersama dia. Karena kalau misal kita udah di semester 8 kita skripsian, circle kita semakin mengecil. Kayak aku udah pernah ngalamin sendiri kalau misal semester-semester sebelumnya aku masih bisa kesana kemari sama temanku yang satu rombel. Tapi jadi kita juga butuh teman untuk saling apa nggak adu nasib ya.
tapi lebih ke mencurahkan isi hati kita, pikiran kita, sharing atau yang lain sebagainya gitu. Nah, salah satu cara untuk menghadapi stres ini mungkin dengan cara satu, manajemen waktu pastinya. Kalau kita bisa memanajemen waktu dengan baik, dengan antara aktivitas ngerjain skripsi dan juga aktivitas yang lain, otomatis kita juga waktu itu dengan baik untuk ngerjain skripsi. Kalau misal kita nggak bisa manage waktu kita dalam hari-hari pun itu bisa saja berantakan. Nah, itu bisa menjadi salah satu penyebab kita makin stres gitu. Nah, kemudian yang menyebabkan stres mahasiswa itu apalagi sih? Pola makan. Kalau misal kita udah di semester akhir, kemudian udah pikirannya udah penuh dengan beban-beban, tekanan-tekanan yang ada, kadang kita lupa makan, begadang setiap malam. Nah, itu bisa menyebabkan kesehatan fisik kita melemah kalau misal kita berakibat ke kesehatan mental kita. Jadi, kalau bisa sebisa mungkin kita harus menjaga kesehatan fisik kita, entah itu mengatur pola makan, apa aja yang harus dikonsumsi dan juga olahraga. Nah, mahasiswa mungkin ini ya agak susah olahraga kalau menurutku. Aku juga ngalamin sendiri sih, tapi eh, katakanlah kalau bisa melakukan olahraga-olahraga kecil, misalnya tiap pagi jogging, atau kalau sore kan banyak yang badminton di lapangan rektorat biasanya. Nah, bisa melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian, menurutku kalau misal kita udah di fase skripsian, jangan terlalu overthinking terhadap sesuatu, karena penyebab utama dari sebuah penyakit itu kan berasal dari pikiran. Kita terlalu memikirkan sesuatu itu berlebihan, padahal kita terlalu mencemaskan sesuatu yang belum terjadi, mencemaskan sesuatu atau membandingkan diri dengan orang lain, progres orang lain. Nah, itu nanti kita bisa jadi overthinking setiap harinya, padahal itu nggak baik gitu. Nah, kemudian kita juga harus merubah ini sih, mindset kita. Karena kadang ada juga mahasiswa yang memiliki mindset negatif seperti misal habis bimbingan nih, habis bimbingan ternyata banyak banget revisiannya, padahal udah effort ngerjain skripsinya, tapi ternyata masih banyak coret-coret sana sini. Nah, akhirnya dia ngeluh kayak udah nggak ada motivasi lagi untuk ngerjain karena banyak salahnya gitu. Nah, itu menurutku mindset yang negatif kita bisa merubahnya seperti oh ternyata ternyata dosen pembimbingku itu detail banget ya, banyak sekali meskipun banyak kekurangan di sini bisa dibenerin sama beliau gitu. Jadi skripsi ini membuat kita melatih kita untuk satu detail, untuk lebih bersabar lagi, untuk bisa memanage waktu, untuk bisa ya banyak sekali hal yang bisa kita belajari saat skripsi. Nggak cuma baca jurnal aja, kita juga bisa sharing dengan teman-teman kita, dengan dosen pembimbing kita gitu. Yang karena di situ udah ada dosen pembimbing yang mengarahkan kita, otomatis seharusnya kita nggak terlalu khawatir tentang penyelesaian skripsi itu sendiri gitu. Nah, selain itu, menurutku cara untuk mengurangi stres ini adalah dengan berkumpul dengan teman-teman yang ada yang masih bersama kita, coba untuk komunikasi atau sharing apapun dengan teman-teman kita, mengikuti organisasi atau bahkan dengan keluarga kita gitu. Dan jangan lupa lebih mendekatkan diri kepada Allah sih. Itu yang penting. Oke, ternyata banyak banget ya cara-cara untuk menghadapi stres di semester-semester akhir ini. Eh, mungkin mungkin sampai di sini saja ya Mbak, sharing-sharing kita pada sore hari ini. Tadi dari Mbak Rina udah ngasih tahu gimana caranya buat merencanakan akademik di semester akhir, yaitu sebenarnya mahasiswa memiliki cara-caranya tersendiri, namun yang penting itu ingat tujuan akhir seperti itu ya Mbak. Kemudian
life after graduate itu yang dibutuhkan adalah soft skill dan hard skill. Dan tidak ketinggalan juga jaringan, seperti itu. Kemudian untuk menghadapi semester akhir ini, mental kita juga harus dipertahankan, yaitu dengan cara mungkin mendekatkan diri dengan Allah, kemudian tidak overthinking, kemudian jalan-jalan atau bertemu dengan teman-teman, seperti itu ya Mbak. Oh ya, mungkin dari Mbak Rina ada closing statement untuk mengakhiri perbincangan kita pada sore hari ini, silahkan. Aduh, closing statement-nya apa ya? Ya, intinya buat teman-teman yang lagi skripsian, jangan terlalu overthinking. Pasti skripsinya bakal selesai. Skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Selesai. Jadi dikerjain aja meskipun banyak struggle. Itu berarti eh, kalau misal nanti udah di akhir, udah selesai, kalian pasti merasa bangga dengan diri kalian sendiri. Jangan lupa, you should be proud of yourself gitu. Jangan lupa, Siap, terima kasih. do not stop progressing. Oke. Mantap. Terima kasih Mbak Rina atas motivasinya pada sore hari ini. Semoga semua pendengar yang mendengarkan podcast ini bisa termotivasi, apalagi untuk mahasiswa semester akhir ya Mbak. Oke, mungkin sampai di Gitu. sini saja ya perbincangan kita pada sore hari ini Mbak. Terima kasih sudah mau diundang ke podcast kami. Oke, Selamat terima kasih juga menjalankan. atas kesempatannya. Oke, makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.